Ghafurur Rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawi al-hasanatu wa la as-sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul 'alim. Orang-orang yang istiqomah mengaku Allah adalah Tuhannya, lalu ia ikat perkataannya, perbuatannya untuk taat dalam kebaikan dan ibadah, maka Allah menjanjikan padanya malaikat untuk hadir dalam hidupnya dan memberikan satu garansi, wala takhafu wala tahzanu. Hidupnya tidak akan pernah takut, tidak ada rasa khawatir, tidak pernah depresi, tidak pernah kehilangan arah, karena Allah selalu mendampingi orang-orang yang istiqomah. Dan saya berdoa semoga yang hadir di majelis ini adalah hamba-hamba Allah yang istiqomah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang istiqomah mendapatkan jaminan Allah pelindungnya, Allah yang menjaminnya, Allah cukupkan rezekinya. Nuzulan min Ghafurir Rahim. Ini adalah anugerah yang Allah turunkan dari Zat yang Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Ajaklah orang untuk senantiasa dekat kepada Allah dalam dakwah. Ajaklah setiap orang untuk dekat kepada Allah dengan dakwah yang indah. Dan tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan. Orang yang istiqomah selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Hal ini tidaklah mudah. Wa may yulaqqaha illa alladziina sabaru. Kecuali Anda sudah terlatih menjadi orang yang sabar, dan ini tidaklah mudah. Wa may yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Kecuali Anda yakin tentang janji Allah, sebuah keuntungan yang besar bagi mereka yang hatinya bersih dan jiwanya bersih. Berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang sering membisikkan keburukan dan mengajak kejahatan. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Quran Surah Fussilat Surat 41 ayat 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36. Semoga setelah Lebaran yang hadir di tempat ini, setelah Ramadan yang hadir di tempat ini, hatinya bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wa yarfu wa yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallaha lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah ada sebagian di antara kalian yang berlebihan hartanya, berkecukupan hidupnya, menahan tangannya untuk tidak membantu orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ingat, kalau ada manusia yang menyakitimu,
wa yafu, maafkan dia, wa yastafu, bersihkan hatimu dan lapangkan dadamu. Maka siapa yang mudah memaafkan dan melapang dadanya, dialah hamba-hamba yang hatinya bersih. Semoga mengawali Zulqa'dah, bulan yang indah setelah Syawal ini, kita tetap istiqomah dengan hati yang bersih, tidak membenci, tidak mendengki, tidak dendam, tidak menyakiti, tidak iri, tidak sakit hati dengan rezeki orang, dan tidak ngomongin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu Bapak tahu artinya bulan Zulqa'dah? Adalah bulan yang diharamkan Anda berbuat maksiat. Adalah bulan yang diharamkan Anda berbuat dosa. Siapa yang memasuki bulan haram, fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah perintahkan tidak berbuat zalim kepada dirinya ataupun orang lain. Dan Allah jarang melipat gandakan dosa. Yang Allah sering melipat gandakan pahala. Tetapi untuk orang yang berani bermaksiat dan berbuat dosa di bulan haram, maka dosanya dilipat gandakan. Bapak harus muhasabah. Setiap bulan itu punya makna. Ramadan artinya membakar. Di bulan itu kita dibakar agar terhempas dari perbuatan buruk. Syawal berasal dari kata syala yang bermakna irtafa', artinya meningkat. Orang memasuki bulan Syawal, ibadahnya terus meningkat. Zulqa'dah adalah bulan haram yang dituntut kita untuk tidak berbuat dosa. Mari kita buka surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asra syahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah menciptakan satu tahun ada 12 bulan. Tiap bulan punya maknanya. Dan 12 bulan itu secara fitrah seiring dengan penciptaan langit dan bumi dan bergesernya siang dan malam. Bulan apa saja kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Apakah Bapak belum hafal nama-namanya, Pak? Harus hafal, karena bukan sekedar nama, tapi ada tugas dan tanggung jawab di setiap bulan-bulan tersebut. Ibu, bulan apa saja yang dilarang berbuat dosa dan dosanya dilipat gandakan? Tidak ada dalam ayat, tetapi ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Az-zamanu qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardas sanatusna asra syahran minha arba'atul hurum thalathatun mutawaliyat." 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah. Inilah yang disebut bulan haram, yakni Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, kalau Anda masuk bulan itu, hati-hati. Akhirnya, memang dia sengaja bikin kaget. Soalnya sudah ada yang menguap di pulau, ada yang ngantuk gara-gara nungguin gue. Maaf ya, nungguin ya. Bapak, sekarang Anda sudah datang di bulan Zulqa'dah. Inilah yang disebut Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat, bulan haji. Zulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan haji dan disebut bulan haram. Maka mulai malam ini dan seterusnya, jangan berbuat maksiat dan dosa sedikit pun. Jaga diri baik-baik, ini bulannya Allah. Tolong hormati Quran dan ayat yang membicarakan bulan ini. Mari mulai malam ini Ibu, stop ngomongin jeleknya. Apakah Anda berjanji? Apakah bisa Anda berjanji? Oleh malam hari ini gak ngomongin orang sampai mati. Jangan pernah pulang dari majelis ini kecuali Anda berubah menjadi orang yang taat. Karena perjumpaan ini mengubah diri kita menjadi hamba yang hatinya bersih. Mari kita awali dengan doa di bulan Zulqa'dah. Semoga di bulan ini Allah mudahkan urusan ibadah kita, istiqamah dengan kebaikan yang sudah kita raih, dan tetap menjadi orang baik walaupun Anda dibenci dan disakiti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih qalbi wal amal. Allahumma ahrimni ladzata ma'syiatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni
nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, a'udzu bika minal ajzi wal kasal, a'udzu bika minal jubni wal bukhli, a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Judul malam ini membuka awal dengan hati yang bersih. Ibu, apakah hati Anda sudah bersih dari membenci? Apakah hati Anda sudah bersih dari marah-marah? Apakah hati Anda sudah bersih dari iri? Kok saya ragu dengan jawabannya? Malam ini kita akan membahas hati, karena ini penting perjalanan keimanan kita. Walaupun terlihat rapi menutup aurat, tapi hatinya busuk, maka tetap kelihatan hati busuk. Karena banyak selama ini orang yang jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya, tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada bedanya. Ibu, coba angkat tangannya. Belum pernah ngomongin kamu. Anda melanggar kode etik agama. Mulut yang harusnya dimanfaatkan untuk ngomong yang baik-baik saja, Anda gibah tentang kehidupan. Tanggung jawab ya. Hati kotor akan tetap kotor, tapi hati kotor. Itu kenapa pentingnya mencuci. Yuk kita tazkiyatun nufus, saatnya mencuci hati dengan berzikir kepada Allah. Ya Aziz, Ya
Rahim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubdi, Ya Mu'in, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Majid, Ya Majid, Ya Wahid Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Dhahir, Ya Matin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulk Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Adhi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Surat Ar-Ra'd ayat 28 dan 29. Hanya mengingat Allah jiwa kita tenang, sering berzikir kepada Allah jiwa kita bersih. Itu kenapa jangan jauh-jauh dari Allah kalau ingin menjaga hati selalu bersih. Berdoa, berselawat, berzikir adalah bagian dari mengingat Allah. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan berselawat kepada Rasulullah sambil diiringi dengan amalan pengundang rezeki. Mau nggak? Kira-kira kalau yang datang saya doakan jadi orang kaya mau nggak? Ada yang nggak mau jadi orang kaya? Yang mana orangnya? Agak kurang beres sebenarnya. Semua berharap cukup rezeki. Ikuti saya, doa jadi orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhirmani wa waladi wa bariki fima a'taitani wa ati hayati ala ta'atika wa ahsin
amali waghfirli. Amin. Ini saya ambil dari hadis Sahih Rasulullah agar dicukupkan rezeki. Jangan lupa sebelum tidur sedekah. Kalau ingin rezeki besok pagi lancar. Ini perintah Allah dalam surat Al-Baqarah 274. Salafus saleh mengamalkan ini untuk menjaga rezekinya. Anda baca coba 274 Al-Baqarah. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Coba Bapak Ibu mulai amalkan ayat ini. Sebelum tidur, setelah Isya, biasakan sedekah karena anjuran perintah Al-Baqarah 274. Siapa yang sebelum tidur sedekah, setelah Isya, bangun tidur sedekah setelah salat subuh, insya Allah rezekinya berkah. Kita praktekkan mulai malam ini yuk. Sebelum tidur, setelah Isya, sedekah. Buktikan kejadian ajaib besok pagi. Insya Allah rezeki dicukupkan. Siapkan sedekah terbaiknya ibu-ibu. Yang penting sedekah itu banyak tapi ikhlas. Halo, adik-adik mau bantu? Kasih ya. Sambil bersolat. Ya Nabi salam alaika, suaranya ya Rasul salam alaika, semuanya ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qani, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر ما دعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sekarang malam minggu ya. Alhamdulillah malam minggunya ngaji di masjid, berzikir, berselawat dan ketemu sama gue. Selama ini cuma nonton gue di TV, sekarang udah lihat aslinya dan ternyata maaf ya, nungguinnya terlalu lama. Acaranya padat merayap dari subuh saya sampai malam ini acaranya. Ba'da subuh, ba'da duha, ba'da zuhur, ba'da asya dan ba'da isya. Satu hari 5 acara Pak. Itu kenapa stamina harus dijaga banget. Alhamdulillah ini adalah titik terakhir hari ini, titik yang kelima. Semoga kita istiqomah di jalan Allah. Ketua DKM masjid yang sangat saya hormati, syukran jazakallah khairan jazak, syukran jazakumullahu khairan katsira sudah mengizinkan saya hadir di tempat ini menatap berwajah hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Semoga selalu dalam kebaikan, sebab nikmatnya hidup tergantung pada ketaatan dan kebaikan. Orang boleh goyang, orang boleh depresi, orang sudah kehilangan arah, tandanya ia tidak dekat dengan Allah. Itu kenapa saling mengingatkan untuk tidak jauh-jauh dari Allah, sebab inilah kunci yang menenangkan dan membahagiakan. Ibu, bolehkah saya bercerita tentang sebuah kisah? Silakan Bapak ambil pelajaran dari hadis pertama yang ingin saya sampaikan. Hadis riwayat Ahmad nomor 3.2166. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku duduk bersama Rasulullah, ditemani dengan beberapa sahabat, salah satunya hadir Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika duduk hari itu, Rasulullah berkata, sebentar lagi akan masuk seorang hamba calon penghuni surga. Setelah ucapan itu keluar, muncullah seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang janggutnya masih basah dengan wudunya dan tangannya masih menenteng sandalnya. Hari kedua ngomong lagi sama sahabat Anas bin Malik dan Abdullah bin Amr bin Al-As, akan ada sebentar lagi calon penghuni surga masuk masjid ini. Dan ternyata orang itu tetap orang yang sama dengan yang kemarin. Hari ketiga ngomong lagi Rasulullah, akan ada laki-laki masuk masjid ini, dialah calon penghuni surga. Ternyata laki-laki itu dari kalangan Ansar. Yang penasaran adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa yang membuat laki-laki ini masuk surga? 3 kali Rasulullah menunjuk dia.
Akhirnya Abdullah bin Amr berpura-pura, saudaraku, aku lagi bermasalah dengan orang tuaku. Aku diboikot untuk tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Apakah aku diizinkan tidur bersamamu di rumahmu? Kata orang ini, silakan. Malam pertama tidur, diintipnya laki-laki ini, tidak sholat tahajud. Sedangkan Abdullah bin Amr sholat tahajud. Kata Abdullah, mendingan gue sholat tahajud, dia tidur. Tapi kenapa dia bisa jadi ahli surga? Hari kedua sama, dia nggak sholat tahajud, cuman berdoa dan berpikir, ada kalimat-kalimat kebaikan, tidur lagi sampai menjelang datangnya subuh. Abdullah bin Amr bertanya-tanya, apa yang membuat istimewa orang ini? Sholat malam pun tidak. Hari ketiga, penasarannya semakin memuncak. Lalu ia berkata, wahai saudaraku, sebenarnya aku tidak diboikot oleh orang tuaku. Aku sebenarnya mengarang cerita agar bisa bermalam denganmu. Sebab engkau, kata Nabi, adalah ahli surga. Tetapi faktanya amalmu biasa saja. Semalam 3 hari ini kau tidak sholat tahajud, hanya berzikir sesekali lalu tidur kembali sampai subuh. Saya mau bertanya, apa yang membuat engkau masuk surga? Ibu, apa jawaban laki-laki ini? Falamma wallaitu da'ani faqala ma huwa illa ma ra'aita. Tidaklah aku melakukan sebuah doa dan amal kecuali apa yang kau lihat saja. Makin penasaran, akhirnya dibisikin sama laki-laki ini, aku melakukan 2 amal sebelum tidur. Mungkin inilah alasan kenapa Rasulullah membuat aku sebagai penghuni surga. Apa amalanmu? Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gisya. Yang pertama, aku mendoakan orang-orang yang jahat padaku. Aku mendoakan orang-orang yang mendolimiku agar Allah mengampuninya, agar Allah mengampuni kesalahannya. Walaupun ia jahat padaku, aku tidak dendam padanya, tidak menaruh penyakit hati padanya. Maka setiap malam aku mendoakan musuh-musuhku. Setiap malam aku mendoakan orang-orang yang jahat padaku. Pertanyaannya, apakah Anda mendoakan musuh-musuh Anda? Itulah bedanya. Ibu, sholat tapi hatinya kotor, berjilbab tapi jiwanya kotor. Itu namanya tidak bersih lahir dan batin. Bapak, ini amalan yang tidak mudah loh Pak. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gisya. Aku mendoakan orang-orang yang menyakitiku. Aku sebut satu-satu namanya agar Allah mengampuninya, dan aku tidak menyimpan dendam sedikit pun dan marah sedikit pun. Wah. Ibu, yang penasaran, lalu yang kedua apa lagi? Sahabat ini berkata, amalan yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairi a'tahullah iyahu. Aku tidak pernah iri dengan rezeki orang yang lebih baik dariku yang Allah titipkan padanya. Aku tidak pernah iri ketika tetanggaku lebih kaya. Aku tidak pernah iri ketika tetanggaku lebih banyak duitnya. Aku tidak iri ketika tetanggaku rajin cepat di Shopee. Aku tak pernah iri ketika istri tetanggaku banyak duitnya, 3 bulan belanja. Tidak pernah iri sedikit pun, karena itu hadiahnya dari Allah dan aku tetap mensyukurinya. Apakah Anda tidak pernah iri dengan rezeki orang?
planet lain. Kalau di sini enggak. Tolong jujur, apakah Anda pernah iri dengan rezeki orang? Ada orang beli mobil, ya Allah, keren banget mobilnya ya, bagus sih, kredit APS ya. Jangan tanya gitu, ya sih, Ibu. Jangan pernah panas dengan rezeki tetangga. Kebetulan mobil bak monitor lewat, di atasnya ada kulkas 4 pintu merek Samsung yang ada TV-nya. Begitu diturunkan, ibu begini. Sama. Kadang nggak ngomong tapi pakai kode. Jawab. Ternyata orang yang tidak pernah dendam dan memiliki energi memaafkan, al-afu namanya dalam Quran, adalah penghuni surga. Dan ternyata orang yang tidak pernah iri dengan rezeki orang lain yang Allah anugerahkan padanya adalah orang yang dijamin surga. Maka bebaskan belenggu hati Anda dari iri melihat saudara Anda yang lebih berkecukupan. Ke masjid pakai Yamaha NMAX buatan 2026. Tahunnya belum datang, motornya udah keluar duluan. Bapak begini sama temannya, gak ngomong sih, tapi pakai kode. Makin didekatin, baru mas kredit kan? Iya, bukan urusan Anda. Dia mau kredit, mau cash, uang dia. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda pernah punya tidak enak hati ketika orang ada yang berbahagia dan lebih sukses daripada kita? Kalau hal itu bersemayam di hati kita, mohon maaf, hati bersih, jauh dari haram. Belajar kepada Anas bin Malik, hadis riwayat Ahmad yang baru saya sampaikan, maka insya Allah orang yang hatinya bersih, jiwanya bersih, lebih utama daripada ahli ibadah tapi kotor. Ibu-ibu yang hatinya bersih, ibadahnya biasa aja, lebih utama dari ibu-ibu yang rajin tahajud tapi besoknya ngomongin jangan terlalu bangga dengan ibadahnya, karena ternyata hati yang bersih lebih utama sebab cerminan dari ketaatan kepada jamaah. Hadis yang kedua, hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Ma naqasat shadaqatun mimmal. Tidak akan bangkrut orang yang senang bersedekah. Tidak akan bangkrut orang yang senang memberi. Dan yang kedua, Rasulullah menegaskan kepada kita, orang yang suka memberikan maaf bil afwi illa izzah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di atas rata-rata. Wala tawadhu'a ahadan illa arfa'ahullah, dan tidaklah orang itu tawadhu kepada orang lain melainkan Allah akan angkat derajat. Ini menandakan kesolehan harus diiringi dengan bersihnya hati dan akhlak, Pak. Demi Allah, tampak rajin di masjid tapi hatinya busuk, suka membuli orang, menjelek-jelekkan orang, mengkritik orang di belakangnya. Bapak kalau mau mengkritik orang, jangan ngomong sama temannya, Pak. Datang sama orang itu, Assalamualaikum, maaf mas, tadi ada kalimat yang salah deh.
ada surat yang salah yang dibaca. Itu pun ngomongnya face to face, jangan ngomong di hadapan orang. Anda baca surat salah Anda itu. Itu bukan nasihat tapi menjatuhkan. Nggak ada caranya nasihat itu di hadapan banyak orang, Pak. Tidak ada ceritanya meluruskan kebenaran itu di hadapan publik, Pak. Nggak ada ceritanya. Contoh, ibu nggak pakai kaos kaki ke majelis taklim, terus dia bilang di hadapan orang-orang, nggak pakai kaos kaki, neraka loh. Ya Allah, nggak gitu juga kan caranya, ya nggak sih? Ajak ngomong kayak, Bu, maaf, boleh nunggu sebentar nggak? Kaos kakinya nggak ada ya? Saya beliin ya, sebentar ya. Aduh, ya nggak? Daripada ada yang gitu, ada nggak? Oh, nggak ada. Ibu, kalau mau kasih nasihat jangan di hadapan orang. Tarik orangnya bawa ke toilet. Apa? Perak bersama. Jangan, karena orang kalau dinasihati di hadapan orang, walaupun nasihat Anda benar, itu malulah. Dijatuhkanlah dari Anda. Jaga kehormatan orang. Misalnya nih, alisnya miring sebelah. Yang satu naik ke kanan, yang satu turun ke bawah. Jangan begini. Ibu panggil orang itu, maaf. Ibu, pakai lipstick melebihi bibir. Atau ada lipstick di giginya ya? Kan sering tuh perempuan pakai lipstick dulu di gigi. Ketawa kelihatan. Jadi kasih tahu, Bu, maaf ya, maaf. Bu, maaf. Jemaah, Masya Allah, begitu indahnya nikahan. Kalau kita pandai menjaga perasaan, insya Allah baik-baik saja. Jangankan Bapak, Abu Bakar pernah ditegur langsung sama Allah. Ibu, Abu Bakar pernah langsung ditegur sama Allah. Kenapa? Gara-gara sakit hati tuduhan perselingkuhan yang dituduhkan kepada Aisyah. Aisyah itu pernah dituduh selingkuh sampai Nabi tidak mau bertegur sapa dengan istrinya kurang lebih 40 hari. Bu, Aisyah pernah dituduh selingkuh, nangis Aisyah padahal tidak pernah selingkuh. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah bantu aku untuk menjelaskan kepada orang-orang itu aku tidak selingkuh. Hingga turunlah 10 ayat yang menjelaskan kesucian Aisyah. Aisyah tidak pernah selingkuh. Dan ibu tahu, bapak tahu siapa yang menebar fitnah ini? Saudaranya Aisyah sendiri, masih keluarganya Abu Bakar. Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan pernah menyantuni kamu lagi. Aku tidak akan pernah membantu kamu lagi. Kamu tidak tahu diri. Aku kasih makan, aku cukupkan kehidupanmu. Kau fitnah putriku. Turunlah ayat yang saya baca. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Surat An-Nur 22. Asbabul nuzul diturunkan menegur Abu Bakar gara-gara tidak mau menyantuni keluarganya yang memfitnah Aisyah. Ini menandakan apa kata Allah, wa ya'fu, ampuni dia, wa yasfahu, lebarkan dadamu walaupun dia berbuat kejahatan tetapi ampuni sebab Allah Maha Pemaaf. Masya Allah. Ibu, kalau mengampuni seseorang, memaafkan seseorang, jangan setengah-setengah. Aku sih sudah memaafkan, tapi bertemu lagi sama dia, sorry lah ya. Ya itu namanya setengah hati.
memaafkan, maafkan tanpa syarat. Jangan ibu berkata, aku udah sih, udah, gue udah maafin dia dari dulu kali. Tapi betul-betul malah gimana belum? Amin, jangan. Ibu, namanya orang ngasih maaf, energi itu namanya al-afu. Al-afu itu dari Allah. Artinya memaafkan tanpa syarat. Mulai hari ini tolong maafkan orang yang membenci Anda. Tolong maafkan orang yang menyakiti Anda. Tolong maafkan orang yang mendolimi Anda, agar Anda tenang hatinya. Orang yang punya penyakit hati, jiwanya tidak akan benar-benar. Pelajaran dari Allah, pelajaran dari Rasulullah adalah sebuah pelajaran untuk membersihkan hati. Kalau ternyata salah satu penyakit hati itu adalah dendam. Dendam dan amarah sering mengotori hati. Makanya Allah mengajarkan energi al-afu, memaafkan tanpa batas. Siapa yang mudah memaafkan, insya Allah bebas dari penyakit hati. Ibu, hadis riwayat Muslim nomor 2657. Nabi berkata, hindari penyakit hati yang ini. La tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tanajasu, jangan saling menipu. Wala tabagadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yaba' ba'dukum ala baiti ba' wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan menawar atau membeli barang yang sudah ditawar oleh saudaramu. Jadilah keluarga karena Allah. Ibu, jangan hasad alias dengki. Dengki itu penyakit yang paling dibenci sama Allah. Biar kata soleh, tapi dengki, mohon maaf, Anda tidak masuk kriteria hamba yang dicintai Allah. Anda pikir iblis itu tidak taat? Tolong catat baik-baik. Iblis adalah makhluk yang paling taat di antara malaikat dan manusia. Iblis adalah ahli ibadah yang lebih kuat daripada Anda dan malaikat. Tetapi iblis diusir sebab ketika disuruh untuk menghormati dan menyembah Adam, iblis berkata, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Aku orang yang pertama kau ciptakan, aku lebih mulia daripada dia. Ternyata penyakit hasad adalah penyakit iblis yang bisa merusak keimanan kita. Wala tanajasu, jangan saling menipu. Sekarang banyak transaksi-transaksi yang penuh dengan tipu daya. Hubungan dagang saling menipu. Semua tipu menipu. Buka bisnis umroh, uang jamaah dikumpulkan. Ya Allah, jamaahnya tak jadi berangkat, uangnya dibawa sama dia. Dasar ibu, wala tabagadu, jangan saling membenci. Tolong, kalau ada orang yang tidak suka dengan Anda, ya sudahlah. Dia jahat sama kita, maafkan. Ngapain juga menyimpan energi-energi dendam? Ibu, wala tadabaru, jangan membelakangi. Apa itu membelakangi? Suka ngomongin orang di belakang, di hadapan kita sok-sok baik. Sehat? Bagus bajunya. Pas upload. Ada nggak orang yang kayak gitu? Ya, masalah. Di hadapan kita dia baik, di belakang kita ngomongin kita. Benar nggak digituin? Itu namanya wala tabagadu, jangan membelakangi. Wala yaba'dukum ala baiti ba', jangan menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Nggak boleh.
sudah suka dia dan ibu menawar juga, itu nggak boleh. Itu etika, menjaga hati dan perasaan orang lain. Bapak ingat, al-muslim akhul muslim. Setiap muslim itu bersaudara. La yadlimuhu, jangan saling mendolimi. Wa yahduluhu, jangan saling menelantarkan. Wa yakdibuhu, jangan saling mendustai. Wa yahkaruhu, jangan saling menyakiti. Dan Rasulullah berkata, ibu bapak, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yusiru ala sadri salasa marrat, sambil memegang dadanya 3 kali. Dan Nabi mengatakan, bihasbi mri'in minasyarri, cukup dikatakan orang itu buruk, ayyakira akhul muslim, yang suka menyakiti orang lain. Kullul muslim alal muslim haram, setiap muslim kepada muslim yang lain haram. Damuhu, darahnya. Maluhu, hartanya. Irduhu, kehormatannya. Tolong dijaga kehormatan orang, termasuk membicarakan jeleknya orang, itu bagian dari menjelekkan kehormatan saudaranya. Tolong dihindari. Jemaah, kalau ada aib tetangga, nggak usah disebarkan. Halo, nggak usah jadi bigos, dianggus, apalagi bikin acara dunia dalam berita, berita dalam. Kalau tetangga Anda punya aib, Anda diam. Nabi berkata, man satara musliman satarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibmu di dunia dan di akhirat. Ibu, ingat, tetangga punya aib, Anda juga punya aib. Jangan mengaku sok suci, guys. Jangan mengaku sok menjadi panitia surga yang paling oke, guys. Karena dosa Anda juga banyak, keburukan Anda juga menumpuk, aib Anda juga banyak. Cuman Allah tidak senang kalau Allah membuka aib Anda. Matilah kau. Demi Allah, ini belum dibuka aib Anda. Suatu saat nanti Allah membuka aib Anda, kelar sudah, kelar sudah. Hati-hati kalau aib sudah dibuka. Itu kenapa berusahalah membersihkan hati agar tidak terjebak pada penyakit hati yang bisa mendolimi orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, kajian hati adalah kajian yang paling penting. Sebab Nabi berkata, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, maka orangnya baik. Kalau dagingnya busuk, maka orangnya busuk. Dan segumpal daging itu adalah hati, wahyal qalbu. Itu kenapa hati harus selalu dijaga agar tidak gampang punya penyakit hati. Jemaah, catatan terakhir dari gue, Ibu, 24 jam ibadah Rasulullah yang membuat beliau tidak pernah punya penyakit hati. Rasulullah tidak pernah sakit. Rasulullah tidak pernah sakit karena penyakit itu semua berasal dari kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, darah tinggi, vertigo, darah rendah, lambung, GERD, MA, semua penyakit
hati. Demi Allah. Kalau Anda tidak gampang punya penyakit hati, tubuhnya sehat. Gangguan penglihatan, lutut yang sakit berdiri ketika sholat, jalan sudah mendoyong, itu tandanya Anda sudah mulai tua. Ibu, saya nggak mau ibu punya penyakit hati malam ini. Saya akan babat tuntas semua. Jadi pulang dari pengajian ini hati Anda bersih. Sudah siap? Baik. Ini catatan dari Nabi, Pak. 24 jam ibadah Rasulullah terbebas dari penyakit hati dan membuat hati bersih. Yang pertama, Al-Isyraq 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah pada sebagian malam, sepertiga malam terakhir mendekati waktu sahur untuk sholat tahajud. Siapa yang sholat tahajud, demi Allah hatinya bebas dari penyakit hati. Tahajud Rasulullah adalah 11 rakaat, 8 tahajud ditambah 3 witir. Maka siapa yang mengikuti Rasulullah, insya Allah hatinya bersih. Dan ibu tahu, sebelum sholat tahajud mengawali dengan 2 rakaat ringan. Yang pertama, Rasulullah rajin sholat syukru wudu. Syukru wudu adalah sholat sunnah setelah Anda berwudu. Coba habis berwudu langsung sunnah 2 rakaat. Ini yang diajarkan Nabi. Yang kedua, sholat taubat. Sebelum tahajud, Nabi rajin sholat taubat. Karena dosa ini kita hampir tiap hari mengerjakannya. Makanya jikalau ada dosa, rezeki terhambat, maka selesaikan dengan taubat. Biasakan Bapak bangun malam 2 rakaat ringan dulu, baru tahajud. Pak, jangan tidur.